Assalamualaikum semuanya. Kenalin nih, nama aku Siti Azizia. Kalian bisa panggil aja Zizi. Kali ini Zizi bakalan berbincang-bincang mengenai jurnalistik media massa. Sebelumnya, mana nih suara dari kelompok 3? Halo, Halo. halo semuanya. Halo. Oke, siapa sih yang nggak tahu tentang jurnalistik? Jurnalistik merupakan sebuah proses kegiatan dalam mengelola, menulis, dan menyebarluaskan berita atau opini melalui media massa seperti menulis, menganalisis, dan melaporkan sesuatu peristiwa kepada publik lewat media massa secara teratur. Nah, kali ini kita akan membahas semuanya di sini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana ya. Jurnalistik media massa. Kali ini ada seseorang yang akan menjawab pertanyaan dari Zizi. Langsung saja ya. Ini dia, Mbak Dina. Halo Dina. Halo Hai. Zi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku baik juga. Semoga para pendengar podcast kita kali ini juga kabarnya baik semua ya. Oke, pasti dong. Terlebih lagi karena adanya pandemi seperti ini, tidak lupa juga buat nuntut ilmu. Kayak dengerin podcast kita sekarang. Wah, semoga bermanfaat ya. Mbak Dina udah siap belum buat pertanyaan dari Zizi? Udah dong. Oke. Pertanyaan buat Mbak Dina. Bagaimana sih era digital mengubah perilaku awak pers? Era digital saat ini sangat berpengaruh bagi perilaku awak pers sih. Jurnalisme yang dipraktekkan oleh para jurnalis atau awak pers saat ini selalu bertumpu pada 3 hal. Nah, yang pertama itu ada regulasi. Yang kedua ada kode etik jurnalistik. Dan yang ketiga ada perkembangan pandangan masyarakat dari akibat perkembangan zaman dengan hadirnya era digital. Jadi, perubahan zaman, khususnya era digital saat ini, memang membawa banyak perubahan terhadap perilaku awak pers. Nah, yang paling terlihat nih ya, adalah bagaimana saat ini hampir semua lembaga pers yang bergerak di TV, koran, majalah, dan lainnya mulai beralih ke media online. Nah, hal ini menuntut para jurnalis untuk beradaptasi dengan banyak platform baru. Nah, ada lagi nih Zi, di satu sisi ini merupakan kemajuan dalam distribusi informasi karena media online lebih praktis dan hemat biaya produksi. Seperti yang kita tahu kalau media cetak seperti koran membutuhkan banyak biaya produksi. Nah, di sini juga menjadi tantangan tersendiri. Dengan mudahnya akses, saat ini banyak beredar fake news atau hoax di sosial media. Tercatat, Facebook merupakan tempat yang sangat rentan dimasuki berita-berita hoax itu. Nah, selain itu, era digital juga mengancam kebebasan pers. Mengapa? Ya, karena para masyarakat internet atau biasa yang disebut netizen bisa melakukan intimidasi, bahkan teror melalui sosial media. Seperti Wah, itu sih. wah, berarti perubahan zaman memang membawa banyak hal berupa terhadap perilaku awak pers. Gitu ya, Mbak ya? Iya, betul banget. Nah, terima kasih ya, Mbak Dina. Kali ini Zizi mau alih nih, pindah alih ke Mas Anan. Boleh nggak? Halo. Halo, Mas Anan. Zizi mau tanya Halo nih, Mbak Sisi. bagaimana era digital mengubah perilaku awak pers? Gimana nih, Mas? Ini pertanyaannya sama kayak yang ke Mbak Dina tadi ya? Iya, sama. Boleh Oh dijawab. ya.
Ya sebenarnya pada intinya seperti yang dijelaskan Mbak Dina tadi, yaitu yang paling terlihat adalah perubahan platform atau media yang digunakan oleh para jurnalis seperti itu. Tapi saya mau menambahkan Mbak, ini ada 4 tren yang Boleh? mewarnai media online di Indonesia atau media massa di era digital ya. Oke, Yang Mas. pertama itu adalah penekanan pada aspek kecepatan atau efisiensi. Kalau kita lihat sekarang, atau kita bayangkan, dengan hanya satu klik, informasi bisa sampai ke seluruh dunia dan bisa diakses oleh siapapun. Berbeda dengan media-media sebelumnya. Kalau dulu mungkin kita baca koran, itu satu hari mungkin hanya satu edisi ya. Atau kita mendengar berita itu hanya di jam-jam tertentu. Tapi saat ini, dengan media online, kita bisa mengakses itu kapanpun dan dimanapun, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ada tren yang kedua, yaitu truth in the making. Truth itu kebenaran, making itu membuat. Artinya apa? Tren ini artinya waktu untuk validasi kebenaran berita yang akan diinformasikan di media online atau digital itu pas ketika itu pembuatan. Berbeda dengan surat kabar, mungkin kalau surat kabar itu atau koran membutuhkan waktu validasi atau truth-nya itu membutuhkan waktu 12 jam. Atau mungkin kalau TV sekitar 6 jam. Nah, untuk media online atau digital ini, untuk menentukan validasi kebenaran informasi itu pas ketika pembuatannya. Nah, ini juga nanti akan membawa ini juga sebenarnya, ini kelemahan juga karena waktu validasinya yang singkat, maka kita tahu juga bahwa di media-media sekarang, benar kata Mbak Dina tadi, banyak beredar fake news atau hoax atau berita-berita yang menyesatkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini yang paling hot ya untuk kita bahas, bahwa media kali ini sangat apa ya? Kalau saya bilang sensationalism is a menu of today gitu. Jadi sensasi adalah menu untuk hari ini. Kenapa bisa dibilang begitu? Kalau kita lihat media online saat ini, lebih mementingkan sebuah sensasi daripada akurasi, sebuah informasi atau kebenaran suatu berita. Mungkin banyak pernah dengar baru-baru ini ada berita tentang ya hal-hal yang mungkin tidak terlalu penting, hanya sensasi. Kayak kemarin ada berita lucu, Lesti memasang kawat gigi itu dijadikan berita, atau anaknya Raffi Ahmad, Rafathar, lagi demam, itu diberitakan. Orang-orang yang memiliki pengaruh besar itu dijadikan topik gitu. Jadi dicari sensasinya dan diberikan kepada masyarakat. Nah, media sekarang itu banyak mementingkan sensasi daripada akurasi informasi. Dan yang terakhir, yang ingin saya sampaikan, tren yang terakhir itu adalah dalam pengerjaannya ini yang mungkin kurang baik ya. Sering memelintir isu untuk tujuan-tujuan tertentu. Ya ini tidak bisa kita pungkiri dengan mudahnya akses dan semuanya ya, validasi, semuanya mudah. Akhirnya ada beberapa media-media yang mungkin kurang bertanggung jawab memberitakan suatu isu tapi dipelintir dulu gitu. Nah, ini yang bahaya, bisa jadi penggiringan opini dan ya menyesatkan itu tadi. Mungkin Oh, itu Mbak tambahan dari saya. iya, Mas. Berarti salah satu dari 5 tren yang mewarnai media online di 4, Mbak. Indonesia. Oh, 4. Iya. Sorry. Berarti salah satunya adalah media online saat ini lebih mementingkan sebuah sensasi ya Mas ya, daripada akurasi sebuah informasi atau kebenaran suatu berita gitu ya Mas ya. Ya, benar sekali. Banyak itu berita-berita sensasional sekarang. Oke, terima kasih ya penjelasan dari Mas Anan. Sangat Sama-sama, bermanfaat. Mbak Zizi. Oke, kali ini saya mau bertanya sama narasumber cantik kita. Halo Mbak Kori. Halo Mbak Zizi, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik saja. Mbak Zizi apa Zizi kabar? tanya, oke Mbak, baik juga. Terima kasih loh udah perhatian sama Zizi. Zizi mau tanya nih Mbak, boleh nggak nih? Ya, silakan. Bagaimana cara mengubah konsumsi berita pada pembaca atau pendengar atau penonton? Gimana nih Mbak? Oke, di sini ada beberapa cara atau strategi mengenai penyajian berita dan strategi redaksi dalam menjaga akurasi berita terkait kecepatan dan penyajian berita. Di sini saya mengambil contoh dari portal fajaronline.com, di mana terdapat beberapa strategi yang diterapkan untuk mengelola isu isi berita. Yang pertama yaitu, strategi yang selama ini dilakukan fajaronline.com adalah dengan menggunakan angle atau isu yang berbeda dengan hariannya, yaitu dengan cara yang pertama, menentukan pemilihan isu dalam pemberitaan. Yang kedua, penempatan isu pemberitaan maksudnya selalu melihat dari sisi peristiwa-peristiwa yang mengundang perhatian orang banyak. Isu-isu yang sedang hangat atau dicari oleh publik, penting dan menarik juga melalui hasil survei berita-berita sedang diminati masyarakat. Kemudian yang ketiga, penyajian dan pengembangan pemberitaan, yaitu menyajikan berita yang berkualitas berdasarkan prinsip-prinsip idealisme media massa. Kemudian ada strategi lagi dari fajaronline.com, yaitu menjaga akurasi berita terkait kecepatan penyajian berita online. Yaitu ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan kembali wartawan terkait masalah akurasi berita, biasanya pada rapat redaksi. Kemudian meningkat berita pada bagian yang terpenting. Jika ingin membaca berita lebih banyak bila berlangganan e-paper. Kemudian memanfaatkan sosial media. Dan yang terakhir, memberikan reward kepada berita yang paling populer, maka poin yang didapatkan dikali 2. Seperti itu Mbak Zizi. Oke Mbak, berarti strategi penyajian berita dan strategi redaksi itu bergantung penentuan pemilihan isu dalam pemberitaan ya Mbak ya? Iya Mbak. Oke, terima kasih ya Mbak Kori. Iya Mbak Zizi, sama-sama. Saya mau tanya sama narasumber cantik kita juga nih. Ada Mbak Erni. Halo Mbak Erni. Halo Mbak Sisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Bagi teman-teman semua tetap jaga kesehatan dan tetap stay di rumah saja ya. Iya, tetap jaga jarak ya Mbak ya. Oke nih Mbak Erni, saya mau tanya. Penentuan nih Mbak. Penentuan headline di surat kabar harian itu melalui beberapa tahap. Tahap apa saja ya Mbak ya? Tambahan Halo? tentang bagaimana Mbak cara mengubah pola konsumsi masyarakat tentang berita. Kita ketahui ya, tahapannya kita ketahui bahwasanya perubahan zaman saat ini telah memberikan dampak yang sangat besar, kan mengalami kesulitan dan termasuk ditahan nih di tengah tantangan perubahan agar tidak kehilangan eksistensinya. Namun media massa saat ini saya pikir memberikan sajian yang kurang edukatif dan banyak melanggar kode etik jurnalistik. Sehingga peran masyarakat di sini juga sangat dibutuhkan kehadirannya untuk memperbaiki media massa di Indonesia dengan memberikan saran serta kritik, sehingga tidak hanya dari satu sisi saja yang mengubah pola konsumsi berita, namun semua kalangan ikut serta andil di dalamnya. Demikian juga media massa yang harus tidak menutup mata dan menerima segala saran dan kritik masyarakat yang membangun untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi untuk kelanggengan media massa itu sendiri. Tentunya dalam suatu berita, judul itu sangat penting perannya, ya kan?
penentuan headline di surat kabar harian melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dimaksudkan untuk menentukan peristiwa atau berita mana yang akan dijadikan headline. Ada 3 tahapan. Yang pertama, yaitu proses perencanaan tentang berita apa saja yang bisa dijadikan headline, di mana setiap berita mempunyai kriteria tertentu agar dapat dijadikan headline. Yang kedua nih, berita yang telah direncanakan untuk dijadikan headline, dimatangkan kembali dan diramu sedemikian rupa dalam rapat dewan redaksi agar dapat menarik minat pembaca. Kemudian pada poin ketiga atau poin terakhir, ditingkatkan rapat Dewan Redaksi dengan memperhatikan seberapa besar pengaruh dan sebagaimana jauh jangkauan berita tersebut menyangkut kepentingan pembaca. Kemudian, dari sisi pembacanya sendiri nih, ada beberapa cara untuk mengubah konsumsi berita media massa. Yang pertama, gunakan berbagai aplikasi reader, seperti Feedly, yang paling umum dipakai, sementara pada Samsung biasanya sudah menyediakan Flipboard, dalam Apple telah menyediakan Apple News, dan Google biasanya telah secara default memasang Google News 10. Kemudian yang kedua, mendengar radio online atau podcast. Yang ketiga, cari situs berita yang bereputasi tinggi melalui Google. Dan yang keempat, gunakan aplikasi online newsletter. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, dan yang paling penting di sini adalah adanya peran dan kesadaran dari media massa itu sendiri dalam menyajikan berita yang berkualitas kepada pembaca. Sehingga diharapkan para pembaca juga akan mendapat manfaat dari media berita yang disajikan media massa, serta kepercayaan masyarakat terhadap media massa pun semakin membaik tentunya. Dan media massa mendapatkan citranya kembali di masyarakat. Apalagi bagi media massa yang sudah cukup familiar bagi masyarakat, seperti contohnya Tribun News dan kapanlagi.com, yang tentu kalian pasti tahu kedua media tersebut, yang dapat menjadi pionir perubahan yang baik dengan menyajikan berita yang edukatif dan menjadi contoh bagi media massa lain untuk mengubah pola konsumsi berita bagi para pembacanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Sisi. Oke, jadi para pembaca ini juga akan mendapat manfaat dari berita yang disajikan media massa serta kepercayaan masyarakat terhadap media massa. Oke, terima kasih Mbak Erni. Selanjutnya, saya akan bertanya kepada Mbak Nelly dan Mbak Hani. Ini narasumber kita pada cantik-cantik semua ya. Nah, halo Mbak Nelly. Halo Dan Mbak Zizi. halo juga Mbak Hani. Halo, halo. Saya mau tanya sama Mbak Nelly dulu boleh ya? Iya, silakan. Oke, Mbak Nelly, apa nih tantangannya? Baik, berbicara tentang tantangan jurnalistik media massa, Oke. kita mengingat pada era globalisasi saat ini ya, sangat mempengaruhi jurnalistik media massa. Nah, pasalnya, sekarang adalah zaman yang sangat modern. Mengenal teknologi-teknologi juga sangat canggih. Nah, dengan adanya jenis jurnalis baru yang muncul seperti online jurnalis, yang diikuti perkembangan citizen jurnalis, hal ini membuat mainstream media khawatir akan eksistensinya, atau media akan tersingkirkan. Bentuk media baru ini mulai menjadikan media online sebagai supporting channel dengan membuat versi online. Nah, menanggapi hal tersebut, tantangannya dalam dunia industri media massa ini dituntut untuk menyesuaikan diri pada era globalisasi berbasis teknologi digital pada saat ini. Contohnya dengan digitalisasi koran dalam bentuk e-paper untuk menjangkau pembaca yang lebih luas. Nah, begitu Mbak Zizi penjelasannya. Oke, mantap sekali nih Mbak Nelly. Jadi media massa pun itu
tantangannya nyaris tersingkirkan dengan kehadiran media online ya, Mbak ya? Iya, begitu Mbak Zizi. Betul, betul. Oke, oke. Oke, aku lanjut ke Mbak Hani nih, Mbak ya. Oke, Mbak Hani, saya mau punya kendala kendala jurnalistik nih, Mbak. Apa sih kendalanya? Oke, Mbak Zizi, saya akan menjawab pertanyaan tentang kendala adanya jurnalistik media massa. Jadi begini, Zizi, dengan keberadaan media online yang dapat sewaktu-waktu menyajikan berita secara cepat, tepat, dan tanpa terkendala waktu, inilah yang dikhawatirkan mampu membunuh keberadaan media massa, terutama media cetak. Jika dulu koran, radio, dan televisi selalu berpatok pada aturan baku yang membuat informasi disampaikan secara kaku, mengikuti kaidah manual yang sudah berjalan pada apa adanya, seperti itu, maka kini hal itu tidak bisa terus diterapkan. Maka dari itu, media cetak perlu untuk berbenah diri, menyesuaikan mainstream yang memaksa setiap media massa melakukan revolusi besar-besaran agar tak ketinggalan zaman dan menjadi bagian sejarah peradaban manusia. Jadi begitu, Mbak Zizi. Oke, oke. Berarti media cetak itu perlu berbenah diri ya, Mbak ya, untuk menyesuaikan mainstream agar tidak ketinggalan zaman gitu ya, Mbak ya. Ya, begitu. Oke, oke, bisa dipahami. Oke nih, terima kasih banyak loh Mbak ya, Mbak Hani dan Mbak Nelly. Sama-sama. Saya lanjut ke narasumber cantik kita juga nih. Namanya Mbak Eka. Halo Mbak Eka. Halo Mbak Zizi. Halo, saya mau tanya nih. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Prediksikan kebutuhan pers masa depan akan seperti apa? Nah, ini dari segi pers maupun konsumen loh Mbak Eka. Iya Mbak Zizi. Perkembangan zaman tentu harus disadari secara bersama untuk menghadapi tantangan media massa ke depannya. Terlebih lagi, revolusi industri menjadi tantangan tersendiri bagi media massa, di mana masyarakat mulai beralih membaca media digital untuk kebutuhan informasi. Revolusi industri memberi peluang perkembangan bisnis di berbagai sektor. Namun, revolusi digital benar-benar mendisrupsi peradaban media cetak yang telah banyak jasa mendampingi bangsa dan rakyat. Jika cara pandang lama dalam mengelola perusahaan media dapat dipastikan, wajah jurnalisme akan terus bergeser dan media tentu tak akan mampu menghadapi serangan digital yang makin dinikmati masyarakat. Platform media terus berubah seiring canggihnya teknologi informasi. Perubahan format dan manajemen menjadi keharusan, sebab teknologi telah memaksa publik untuk mengubah rasa pandang, kegiatan, termasuk cara mengonsumsi media. Oleh karena itu, jurnalistik diharuskan dapat beradaptasi dengan semua teknologi. Kehebatan media di masa depan tidak ditentukan oleh jumlah banyaknya jurnalis yang bergabung atau seberapa tinggi dan besar kantornya. Masyarakat di masa depan tak lagi memiliki ikatan emosional dengan media. Masyarakat di masa depan tak lagi memiliki ikatan emosional dengan media. Masyarakat hanya bergantung pada konten, sebab itu media harus terus berkembang mengikuti majunya zaman, agar bisa menjadi kebutuhan masyarakat di masa depan, apalagi generasi milenial yang tidak pernah lepas dari teknologi. Wah, jadi media itu harus terus berkembang nih Mbak ya untuk mengikuti majunya zaman. Iya, benar sekali Mbak Zizi. Ini di masa depan. Oke, terima kasih ya Mbak Eka untuk penjelasannya. Sekarang saya akan beralih ke narasumber terakhir kita. Ada Mbak Rita nih. Halo Mbak Zizi. Halo Mbak Rita, bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Saya Kalau mau Mbak Zizi sendiri gimana? Oh, baik juga dong Mbak. Jangan lupa stay safe ya.
Saya mau tanya nih, Mbak. Boleh nggak? Tentunya boleh dong. Proyeksikan kebutuhan pers masa depan akan seperti apa ya, Pak? Oke, jadi aku akan menjawab pertanyaan dari Mbak Zizi. Jadi Mbak Zizi, selama beberapa bulan terakhir ini, secara tidak tersadar kita tuh sebenarnya sudah mengubah cara hidup kita karena masa pandemi COVID-19 ini ya. Nah, adaptasi yang harus ditempuh perusahaan media otomatis memukul kehidupan keseharian wartawan. Menurut saya, jurnalis di masa depan harus memiliki kemampuan-kemampuan dan nilai-nilai dasar jurnalis tradisional yang dilapisi dengan teknologi digital. Tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi digital, namun juga berpikir secara digital. Jurnalis perlu berkemampuan dan berpola pikir digital yang canggih dalam menyampaikan beritanya, terutama dalam hal menyusun kata-kata, mengatur tampilan visual, video, dan grafik interaktif. Sehingga cakupan pekerjaan jurnalis di masa depan menjadi cukup luas. Oh, gitu. Oh, jadi gini, Mbak. Jadi pers itu tidak sekedar hanya menulis berita saja ya, Mbak? Iya, benar Mbak Zizi. Jadi, pers tidak sekedar menulis berita, tetapi juga melakukan produksi multimedia. Tidak melulu soal berita juga sih, jurnalis juga perlu memahami bisnis, entah mulai dari bisnis media itu sendiri, atau nilai sebuah konten, atau juga dari model bisnis media baru. Nah, sama seperti awak pers, kebutuhan konsumen di masa depan kemungkinan besar akan lebih condong ke arah bisnis. Kecanggihan media massa dalam mengemas berita sangat dibutuhkan guna kemudahan para konsumen. Misalnya, dengan tambahan dekorasi yang lebih menarik, tampilan desain yang menarik pada konten berita, para konsumen akan lebih senang membaca berita dan mencari informasi. Jadi gitu Mbak Zizi. Oke, Mbak. Berarti kebutuhan konsumen di masa depan kemungkinan besar akan condong ke arah bisnis nih ya. Iya, benar banget Mbak Zizi. Oke, terima kasih Mbak Rita, narasumber terakhir kita. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa perubahan zaman, khususnya era digital ini memang membawa banyak perubahan terhadap perilaku awak pers. Yang paling terlihat adalah bagaimana saat ini hampir semua lembaga pers yang bergerak di TV, koran, majalah, dan lainnya mulai beralih ke media online. Jurnalis di masa depan harus memiliki kemampuan-kemampuan dan nilai-nilai dasar. Jurnalis tradisional yang dilapisi teknologi digital. Tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengoperasikan teknologi digital, namun juga berpikir secara digital. Jurnalis perlu kemampuan dan pola pikir digital yang canggih dalam menyampaikan berita, terutama dalam hal menyusun kata-kata, mengatur tampilan video, visual, dan grafik yang interaktif, sehingga cakupan pekerjaan jurnalis di masa depan menjadi cukup luas. Oke, begitulah bincang-bincang hangat tentang jurnalis media massa. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan kata dan sebagainya. Saya Siti Azizia, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.